Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'ana hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama dan para cendekiawan yang ittiba kepada sahibul bait, saya tidak mungkin menyebutnya satu persatu, yang semuanya kami hormati. Bapak-bapak, para pejabat negara, dalam hal ini Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan para staf, Bapak Wali Kota Depok yang juga kami hormati, para sesepuh negeri ini yang tadi sudah disebut nama-namanya oleh sahibul bait yang juga sangat kami muliakan, ashabas sa'adah, sufara ad-dual al-islamiyah wal arabiyah yang juga tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hadirin dan hadirat mewakili warga Nahdlatul Ulama, bukan mewakili lembaga suriah Nahdlatul Ulama. Sebab kalau mewakili lembaga suriah, sahibul bait ahakku minni li'annahu ra'isun min ru'asai al-lajnah as-suriyah bi jam'iyati Nahdlatul Ulama wa ma ana illa katibun min kuttabi tilkal jam'iyah, katib awam lagi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, selaku warga Nahdlatul Ulama yang Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi pernah menjadi ketua umumnya untuk 2 periode dan sekarang masih duduk secara resmi sebagai salah seorang rois. Jadi kalau tadi beliau katakan tidak jelas, sebetulnya sangat jelas. Beliau adalah roisun minar ru'asa. Atas nama warga Nahdlatul Ulama, kami memberikan apresiasi kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi yang telah menggagas berdirinya Sekolah Tinggi Kuliatul Quran di Depok ini. Apa yang dilakukan oleh beliau menunjukkan kepedulian kita terhadap Al-Quran. Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci yang menduduki kedudukan sentral dan strategis bagi umat Islam khususnya, bahkan sebetulnya bagi umat manusia. Al-Quran kadangkala menyatakan dirinya sebagai hudan lil muttaqin, hudan lil mu'minin. Tapi di lain waktu juga Al-Quran menyatakan dirinya sebagai hudan linnas, petunjuk bagi segenap manusia, tanpa membedakan agama mereka. Maka dengan kedudukan Al-Quran yang begitu sentral dan strategis ini, studi terhadap Al-Quran merupakan studi yang paling prestisius di mata kaum muslimin dan muslimat.
asrafu sinaatin yata'atahal insan dirasatul Quran. Dalam kaitannya dengan kedudukan Al-Quran yang begitu penting itu, tadi pembawa acara sudah mengutip sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Hanya sayang kita sering berhadapan dengan kenyataan bahwa penyikapan kita kaum muslimin terhadap Al-Quran ini, seperti disinggung sebelumnya, sering sangat terbatas. Al-Quran kita perlakukan sebagai bahan untuk seremonial dan semacamnya. Dan itu tidak salah, karena memang salah satu definisi tentang Al-Quran mencantumkan bahwa Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawatihi, dianggap beribadah dengan mentilawahkan Al-Quran itu. Tetapi barangkali apa yang melatar belakangi Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi dengan mendirikan sekolah tinggi Kuliatul Quran ini layak untuk menjadi perhatian kita bersama. Dan apa yang dikemukakan tadi sangat berkait dengan apa yang pernah disampaikan oleh sahabi terkemuka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, sehingga hadis ini dianggap sebagai sahihun ala syartis syaikhain, ala syartis sahihain, sahih menurut persyaratan atau kualifikasi Syekh Bukhari dan Syekh Muslim. Sahabat Abdullah bin Mas'ud melontarkan pernyataan yang menurut hemat saya sangat layak untuk kita pertimbangkan. Innaka fi zamanin katsirin fuqaha'uhu qalilin qurra'uhu tuhfadhu fihi hududul Qur'an wa tudayya'u hurufuhu qalilin may yas'alu katsirin may yu'ti yutiluna fihi sholata wa yaksurunal khutbata yabda'una a'malahum qabla aqwalihim. Ini gambaran penyikapan terhadap Al-Quran inda ulama'ina as-salafis salih. Innaka fi zamanin, sesungguhnya engkau berada pada suatu era, kasirin fuqaha'uhu, yang pada era itu orang-orang yang memahami Al-Quran sungguh sangat banyak jumlahnya. Walaupun orang-orang yang mampu membaca Al-Quran dengan merdu sedikit jumlahnya. Tuhfadhu fihi hududul Quran. Pada era itu, pada era salafun salih, hududul Quran, aturan-aturan yang digariskan Al-Quran dijaga dengan ketat. Wa tudayya'u hurufuhu, walaupun huruf-huruf Al-Quran nyaris tersia-siakan karena kaligrafi belum maju seperti sekarang ini. Qalilin may yas'alu, sedikit nian orang yang meminta-minta, yang mengaku sebagai mustahikus zakat, mustahikus sadaqat, sedikit pada waktu itu. Sebaliknya yang banyak adalah kasirun mayyuti, orang yang mengaku sebagai muzakkis, yang wajib zakat, wajib memberikan sedekah, justru banyak jumlahnya. Yutiluna fihi shalah,
Pada era itu orang-orang, para imam, para khotib memperpanjang sholat mereka, paling tidak al-a'la di rakaat pertama, al-ghasyiyah di rakaat kedua. Wa yaksuruna fihil khutbata. Tapi sebaliknya khutbah mereka pendekkan, tidak ngalor ngidul, kata orang Jogja. Yabda'una a'malahum qabla aqwalihim. Mereka mendahulukan karya-karya nyata mereka qabla aqwalihim, sebelum mengembangkan wacana-wacana, perdebatan-perdebatan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itulah gambaran penyikapan ulama-una as-salafus salih terhadap Al-Quran. Sebaliknya kata beliau, wa sayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu katsirun qurra'uh. Sebaliknya akan datang suatu era, suatu zaman kepada manusia itu di mana orang-orang yang paham, mengerti betul tentang Al-Quran jumlahnya sedikit. Sebaliknya kasirun qurra'uhu, mereka yang pandai melagukan Al-Quran dengan merdu berjumlah banyak sekali. Tuhfadhu fihi hududul Quran wa tudayya'u hududuhu. Huruf-huruf Al-Quran dijaga dengan ketat, seni kaligrafi maju dengan pesat, tapi hududul Quran tudayya. Aturan-aturan yang digariskan Al-Quran nyaris disia-siakan. Kasirun mayyas'alu qalilun mayyu'ti. Banyak nian orang yang meminta-minta, yang merasa masih sebagai mustahiquz zakat, mustahiquz sadaqat. Sebaliknya sedikit nian orang yang mengaku sebagai orang yang sudah wajib untuk membayar zakat dan sedekah. Yutilunal khutbata wa yaksurunas shalah. Pada waktu itu orang-orang berkecenderungan untuk khutbah berapi-api, berpanjang-panjang dan beritnab ria. Sebaliknya sholatnya pendek-pendek saja. Di rakaat pertama membaca wal asr, di rakaat kedua membaca inna a'tayna kal kautsar, karena waktu sudah habis untuk khutbah. Wa yabda'una fihi ahwa'ahum qabla a'malihim. Dan pada era itu mereka mendahulukan hawa nafsu mereka sebelum menunjukkan karya-karya nyata mereka. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita berharap, dan saya selaku salah seorang warga Nahdlatul Ulama berharap bahwa diresmikannya sekolah tinggi Kulliyatul Quran yang segala khosoisnya telah dipaparkan tadi oleh Sahibul Bait merupakan salah satu ikhtiar, salah satu upaya untuk mengembalikan Al-Quran dalam penyikapan kita kaum muslimin di Indonesia ini khususnya kepada penyikapan seperti yang telah dilakukan ulama-una salafuna as-salih. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik dari Sahibul Bait Dr. Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi mendapatkan taufik, hidayah, i'anah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mencerdaskan bangsa, dalam rangka menciptakan bangsa yang muslimin sebagai mayoritas, yang berakhlak mulia, akhlak dalam pengertiannya yang komprehensif. Yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kalimatul qasr, kalimatul hasr, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, wa fi lafdhin innama bu'istu li utammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus ke dunia ini oleh Allah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan kesalehan akhlak, kesalehan moral. Bukan akhlak dalam arti etiket pergaulan, akhlak dalam arti unggah-ungguh yang itu sangat banyak direkayasa.
bangsa ini sedang memerlukan perbaikan akhlak dalam pengertiannya yang komprehensif. Mudah-mudahan upaya dan ikhtiar ini dapat membantu berhasilnya upaya itu. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat min Muhafiz Wilayah Depok, sambutan dari Wali Kota Depok kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Nur Mahmudi Ismail, dipersilahkan.